Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian pada malam ini. Sama-sama kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita sebagaimana yang sudah dibacakan, yaitu masih di surah An-Nisa. Kita awali dengan ayat yang ke-136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, aminu billahi, beriman olehmu dengan Allah dan Rasul. Jadi apa maknanya Allah memanggil orang beriman untuk beriman? Jika iman taundang urang katru bakanduri, neja bakauri, uri katru bakauri. Dan apa maksud Allah memanggil orang beriman untuk beriman? Maknanya dawamu alal iman. Maknanya kekal olehmu di atas iman. Jadi jangan hari ini Anda sudah beriman, nanti sore Anda sudah kafir. Jangan minggu ini Anda sudah beriman, minggu depan Anda sudah kafir. Jadi tidak sedikit dahulu orang-orang yang sudah beriman masuk Islam kemudian menjadi murtad kembali. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Maknanya apa? Dawamu alal iman. Berkekalanlah olehmu di atas beriman hingga kamu meninggalkan dunia ini, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Dengan apa? Billahi, yang pertama beriman olehmu dengan Allah. Wa rasulihi, dan beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Wal kitabi, dan beriman dengan kitab-kitab Allah. Alladzi nazzala ala rasulihi. Kitab apa? Kitab yang telah diturunkan di atas rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Jadi setelah kamu beriman kepada Allah, kepada Rasul, kamu juga mesti beriman kepada kitab Al-Qur'an, yaitu satu kitab yang sudah diturunkan Allah
kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi unzila min qablu, dan juga kamu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Al-Qur'an, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Kita tahu bahwa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabiullah Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa bersama dengan umatnya masing-masing. Jadi kita wajib beriman dengan kitab-kitab tersebut, yang bahwa kitab itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beriman, kita tidak mengamalkan isinya. Kalaupun kita membaca tidak berpahala. Ketika kita baca kitab Injil, kita baca kitab Taurat, hari ini kita tidak berpahala. Cuma saja wajib kita imani saja. Kenapa tidak berpahala kita bacanya? Kenapa kita tidak mengamalkan akan isi kandungannya? Karena kitab-kitab itu sudah dimensuhkan dengan sebab turunnya kitab Al-Quran. Dan semua isi kitab tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana isi semua Al-Quran itu ada di surah Al-Fatihah. Dan semuanya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kita pahami. Ini perlu pengkajian yang sangat mendalam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Sementara orang-orang yang ingkar dengan Allah, orang-orang yang kafir dengan Allah dan dengan malaikatnya Allah dan dengan kitab-kitabnya Allah dan dengan rasul-rasulnya Allah dan dengan hari akhirat. Jadi kita tak percaya Allah, tak percaya malaikat, kitab dan Rasulullah serta hari kiamat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang itu sungguh sesat yang sangat jauh. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, tabi dan tabi'in menyimpulkan bahwa ada 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada qada dan kadarnya Allah, dan percaya kepada hari kiamat. Seseorang yang beriman namun tidak percaya dengan salah satu rukun iman yang 6, orang itu tidak dikatakan beriman. Misalnya beriman tapi tak percaya kepada Al-Quran, kepada hari kiamat, atau kepada qadar dan kadarnya datang daripada Allah, orang itu tidak dikatakan beriman. Bukan tak sempurna iman, Pak, langsung tak dikatakan beriman. Ketika kita tak percaya kepada hari kiamat sebagai hari pembalasan, di mana Allah akan membalas kepada semua hambanya yang beriman, yang tak beriman, yang taat dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada sama kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang mengamalkan kebajikan walaupun sedikit, Allah akan menampakkan kebaikan itu kepada kita. Dan siapa pula yang mengerjakan amal jahat, dosa, walaupun sedikit, ya rahu, Allah juga akan menampakkan kepada kita. Jadi hari ini malaikat rakib dan malaikat atid mencatat dan mengvideo semua apa yang dikerjakan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti semuanya akan dinampakkan kepada kita.
Jadi berbahagialah kita dan saudara-saudara kita yang nantinya akan kita saksikan banyak amal kebaikan yang kita kerjakan. Solat berjamaah, puasa sunat, berzikir, baca Al-Quran, i'tikaf, zakat dan sedekah, haji dan umrah, tutup aurat dan semuanya. Amal-amal itu Allah nampakkan kepada kita, akan kita saksikan dengan penuh kegembiraan nanti pada hari pembalasan. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Bahwa sungguh mereka-mereka yang beriman. Ada orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, bi Musa, yaitu mereka beriman dengan Nabi Musa. Siapa? Wahum Yahudiyu, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Mereka ada yang beriman dengan Nabi Musa. Summa kafaru, kemudian mereka kafir. Kenapa mereka kafir, Bapak Ibu sekalian? Bi'ibadatil ajla, dengan sebab mereka menyembah sapi, Pak. Jadi Nabi Musa, Allah perintahkan untuk mengambil wahyu di Bukit Tursina. Selama 40 hari beliau di Bukit Tursina. Ketika itu umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu dipimpin oleh abang kandungnya, yaitu Nabi Harun. Pada saat yang bersamaan ada pengacau liar yang namanya Musa Samiri. Jadi Musa Samiri itu dengan kecerdasannya dia mengajak umat Nabi Musa itu untuk menyembah sapi. Menyembah sapi. Jadi mereka pada nyembah sapi pada waktu itu. Tapi tak semuanya. Ada yang komitmen dengan Allah dan dengan nabinya Nabi Musa. Sehingga sepulangnya Nabi Musa di Bukit Tursina, Musa sangat marah pada waktu itu. Bahkan marah kepada abangnya Nabi Harun. Sampai-sampai menarik jenggotnya. Akhirnya apa? Umat Nabi Musa pada waktu itu bertobat. Diajak tobat oleh Nabi Musa. Bagaimana kumpulnya, tobatnya? Mereka berkumpul satu lapangan besar. Masing-masing mereka diberikan parang. Masing-masing diberikan parang. Allah turunkan awan hitam, lalu mereka saling membunuh. Itu tobatnya umat Nabi Musa. Mereka saling membunuh. Selesai semuanya, mereka mati sampai 70.000 orang. Itu tobatnya umat Nabi Musa, gara-gara mereka menyembah sapi ketika Nabi Musa berada di Bukit Tursina untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya mereka orang-orang Yahudi itu Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan kembali. Percuma yang membedakan di antara umat Nabi Musa yang sembah sapi yang mati dan hidup kembali dengan yang lainnya, berambut putih. Rambut putih itu bekas mayat, Pak. Sementara yang lain yang tidak sembah sapi, mereka tetap rambut sama dengan rambut kita. Ini dikatakan di surah Al-Baqarah yang sudah saya sampaikan beberapa tahun sebelumnya. Makanya bahwa semua orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa, orang Yahudi, summa kafaru, kemudian mereka kafir dengan sebab menyembah sapi. Summa amanu ba'dahu, kemudian sesudahnya mereka juga beriman.
Summa kafaru bi Isa. Kemudian mereka juga kafir dengan Nabi Isa. Mereka juga menolak Nabi Isa. Summa zadadu kufra. Kemudian mereka bertambah-tambah kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, mereka semakin menjadi-jadi. Yaitu mereka menolak Nabi Muhammad dengan kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ma qamu alaihi. Apa yang terjadi dengan mereka, Allah tidak akan mengampuninya. Wala liyahdiyahum sabila. Dan mereka tidak mendapat jalan petunjuk, yaitu tariqan ilal haqqi, jalan kepada kebenaran. Jadi timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sekarang misalnya ada orang yang Islam, kemudian jadi murtad, kemudian Islam balik, kemudian murtad balik, Islam balik, apakah Allah terima? Inilah jawabannya. Jadi ada orang hari ini yang pertama beriman, kemudian dia murtad, kemudian dia beriman lagi. Allah terima keimanan itu. Ketika dia masuk Islam kembali, Allah terima iman dan Islamnya. Ketika dia beramal soleh, Allah akan berikan balasan surga kepadanya. Summa kafaru, lalu kafir lagi. Setelah dia kafir, summa zadadu kufra. Mereka semakin jadi-jadi dengan kekafirannya, tak Islam lagi. Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Namun ketika dia Islam, Allah tetap terima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermental munafik. Ya, orang-orang yang bermental munafik, orang-orang yang menolak kebenaran, walaupun hati dan batinnya dia menerima kebenaran itu sendiri.